Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai jaringan komputer dan internet. Definisi. Apa sih jaringan komputer dan internet itu? Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain dalam jaringan dan dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Internet sendiri merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan terdapat dua macam, yaitu yang pertama bisa menggunakan kabel yang berupa kabel UTP atau fiber optik. Yang kedua menggunakan nirkabel yang dapat berupa WiFi, Bluetooth, dan satelit. Internet sendiri berasal dari penelitian dan pengembangan teknik pemaketan dan pengiriman data atau paket switching yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Penelitian ini diharapkan dapat membuat komputer berinteraksi dengan komputer lain untuk berbagi sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan internal disk secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu tipe jaringan komputer sesuai cakupan luas area. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network, merupakan jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruang tertentu, dan lain-lainnya. Biasanya, cakupan area LAN jaraknya dekat dan kurang dari 1 km. Yang kedua yaitu CAN atau Corporate Area Network. Jaringan ini merupakan jaringan komputer terbatas pada perusahaan tertentu saja. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer pada area kota metropolitan atau biasanya terdapat pada kota yang memiliki tingkat perkembangan dan kompleksitas yang tinggi. MAN biasanya menghubungkan berbagai kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Dan biasanya jaraknya kurang dari 100 km. Yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Biasanya, WAN digunakan untuk menghubungkan komputer di satu negara dengan negara lain atau antar negara. Yang kelima yaitu PAN atau Personal Area Network, merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter saja. Selanjutnya yaitu akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang menggunakan satelit sebagai titik akses untuk mengirimkan data dan menerima data. Ini memungkinkan akses internet di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel tradisional. Ini merupakan contoh gambaran dari jaringan internet. Pentingnya keamanan. Yang pertama yaitu untuk melindungi data sensitif. Jaringan komputer dan internet sering kali berisi data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, dan bisnis. Yang kedua yaitu mencegah serangan cyber. Serangan cyber seperti malware, phishing, dan ransomware dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem komputer dan jaringan. Yang ketiga yaitu mencegah privasi. Pengaturan keamanan membantu melindungi privasi pengguna untuk mencegah pihak lain melacak aktivitas online mereka. Yang ketiga mencegah kerugian. Yang keempat mencegah kerugian finansial. Yang kelima mematuhi peraturan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya yaitu jenis cybercrime. Yang pertama yaitu hacking. Hacking merupakan akses ilegal ke sistem untuk mencuri dan merusak data pribadi seseorang. Yang kedua yaitu phishing, penipuan melalui email atau pesan palsu untuk mencuri data pribadi. Yang ketiga yaitu malware dan ransomware, yaitu perangkat lunak jahat yang merusak dan menyandera data. Yang keempat yaitu identity theft, merupakan pencurian identitas untuk penipuan keuangan atau kriminal. DDoS attack atau serangan yang membuat server atau jaringan lumpuh. Yang keenam yaitu online fraud, penipuan digital seperti belanja palsu atau investasi bodong. Yang ketujuh yaitu cyberbullying atau cyberstalking, merupakan intimidasi atau pelecehan di dunia maya. Yang terakhir yaitu data breach atau carding, yaitu pembobolan data dan pencurian kartu kredit untuk transaksi ilegal. Itu langkah keamanan. Pertama yaitu firewall, yaitu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Yang kedua, kita dapat melakukan enkripsi data yang bertujuan untuk mengamankan data saat dikirim. Yang ketiga yaitu autentikasi pengguna, yaitu dengan menggunakan password, OTP, atau biometrik. Yang keempat yaitu perangkat lunak penunjang seperti antivirus dan anti-spyware, bisa menggunakan VPN dan perangkat lunak lainnya. Yang kelima yaitu batasi akses dan privilege. Yang terakhir kita dapat mengaktifkan autentikasi 2 faktor yang bertujuan untuk lapisan keamanan ekstra. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan macam-macam kejahatan cyber atau yang biasa kita kenal dengan hacker. Apa sih yang dimaksud dengan hacker? Hacker merupakan seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan pemrograman komputer tingkat tinggi dan melakukan aktivitas hacking, yaitu membobol atau memaksa masuk ke dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu hacking. Hacking merupakan tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin untuk tujuan tertentu, seperti mencuri data, merusak sistem, dan mencari celah keamanan. Hacking sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu black hat hacking. Black hat hacking merupakan hacking ilegal yang dilakukan dengan niat merusak dan melakukan tanpa izin untuk tujuan jahat. Contoh black hat hacking yaitu hacker mengakses sistem e-commerce dan mencuri informasi kartu kredit pengguna. Yang kedua yaitu white hat hacking. White hat hacking merupakan hacking yang sah dan etis, dilakukan untuk membantu meningkatkan keamanan sistem. Contohnya yaitu dengan menguji dan memperbaiki sistem internal perusahaan agar lebih aman dari ancaman hacker-hacker yang berusaha mencuri data informasi perusahaan. Yang ketiga yaitu hacktivism, merupakan bentuk protes
terhadap kebijakan pemerintah atau perusahaan besar. Mereka biasa merusak atau mengambil alih situs web sebagai bentuk protes. Contohnya yaitu dengan mengakses informasi sensitif yang dianggap penting bagi publik dan membocorkannya untuk tujuan sosial atau politik. Biasanya, hacking ini digunakan sebagai saat kampanye, saat pilkada. Yang kedua yaitu phishing. Suatu metode penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menyamar sebagai entitas atau lembaga yang terpercaya. Biasanya, phishing dilakukan melalui email, situs web palsu, pesan teks, atau bahkan panggilan telepon. Yang pertama yaitu phishing via email. Pelaku akan mengirimkan email yang tampak sah dan berasal dari sumber terpercaya. Dan apabila diklik, akan membawa korban ke situs web palsu yang menyerupai situs asli untuk mencuri informasi korban. Yang kedua yaitu spear phishing. Pelaku akan menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan pesan yang dipersonalisasi, biasanya berdasarkan informasi yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu phishing. Phishing ini sering terjadi belakangan ini di seluruh dunia. Phishing ini dilakukan melalui telepon. Pelaku berpura-pura menjadi pihak yang sah, misalnya bank atau lembaga pemerintah, dan meminta informasi pribadi atau data sensitif lainnya. Yang keempat yaitu smishing atau SMS phishing. Mirip dengan phishing namun dilakukan melalui pesan teks atau SMS. Yang kelima yaitu walling. Ini adalah jenis spear phishing yang menargetkan orang-orang dengan jabatan tinggi, seperti CEO atau eksekutif perusahaan. Karena posisi mereka, informasi yang bisa didapat sangat bernilai bagi penjahat cyber. Contoh pesan phishing, yaitu peringatan, akun Anda telah diblokir karena aktivitas yang mencurigakan. Klik tautan berikut untuk memverifikasi informasi Anda dan mengembalikan akses ke akun Anda. Yang ketiga yaitu malware dan ransomware. Malware adalah perangkat lunak jahat yang merusak atau mengeksploitasi sistem komputer, seperti virus, worm, dan trojan. Ransomware sendiri merupakan jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsinya. Malware sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama, virus. Virus akan menyebar lewat file atau program. Yang kedua yaitu worm. Worm sendiri akan menyebar otomatis ke perangkat lain. Yang ketiga yaitu trojan. Trojan menyamar sebagai program sah. Selanjutnya yaitu tipe-tipe ransomware, yaitu yang pertama crypto. Crypto akan mengenkripsi file korban. Yang kedua yaitu logger. Dengan logger akan mengunci perangkat korban dan korban tidak akan bisa mengakses perangkat tersebut. Yang kedua yaitu scareware. Scareware yaitu tipe ransomware yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Yang keempat yaitu doxware. Doxware digunakan untuk mengancam merilis data pribadi korban. Contoh dari malware dan ransomware yaitu I Love You, virus pada tahun 2000 yang menyebar melalui email dan menyebabkan kerusakan besar pada komputer di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu identity thief atau pencurian identitas. Pencurian identitas adalah tindakan ilegal yang melibatkan pencurian informasi pribadi seseorang dengan tujuan untuk menyalahgunakan data tersebut. Seringkali untuk mendapatkan keuntungan finansial atau melakukan penipuan. Pelaku pencurian identitas dapat memperoleh informasi seperti nomor KTP, nomor kartu kredit, alamat, dan data keuangan. Yang selanjutnya yaitu distributed denial of service attack. Jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan seperti situs web, server, atau aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, menyebabkan server atau jaringan tersebut kewalahan dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu serangan volumetrik. Serangan ini digunakan untuk menghabiskan bandwidth dari server atau jaringan target. Contohnya yaitu UDP flood atau ECMP flood, di mana serangan ini mengirimkan sejumlah besar data untuk membanjiri jaringan. Yang kedua yaitu serangan protokol. Serangan protokol digunakan untuk menargetkan kelemahan dalam protokol komunikasi jaringan. Contohnya yaitu SDN flood, di mana serangan ini memanfaatkan proses handshake TCP untuk membanjiri server dan membuatnya kehabisan sumber daya. Yang ketiga yaitu serangan aplikasi. Serangan aplikasi akan fokus pada kelemahan pada lapisan aplikasi, seperti server web atau database. Contohnya HTTP flood, di mana penyerang mengirimkan pemerintahan HTTP yang tampaknya sah ke server aplikasi untuk membebani sumber daya dan menyebabkan hang. Selanjutnya yaitu online fraud. Online fraud merupakan jenis penipuan yang dilakukan melalui internet dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, seperti belanja palsu atau investasi bodong. Yang pertama yaitu penipuan belanja online atau online shopping fraud. Penipu membuat situs web belanja palsu yang menawarkan barang-barang dengan harga yang sangat murah. Tapi setelah pembayaran dilakukan, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim atau bahkan barang yang diterima berbeda jauh dari yang dijanjikan atau barang yang berada di situs belanja online tersebut. Yang kedua yaitu investment scams. Penipu menawarkan investasi yang tampaknya sangat menguntungkan dengan janji pengembalian tinggi dalam waktu singkat. Biasanya korban diminta untuk mentransfer uang ke akun tertentu, tetapi setelah uang diterima, penipu akan menghilang dan tidak ada kabar. Yang ketujuh yaitu cyberbullying dan cyberstalking. Cyberbullying sendiri merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara online dengan tujuan merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti seseorang. Contohnya yaitu penyebaran gosip dan fitnah di dunia maya, seperti komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang fitnah yang biasanya terdapat di Instagram. Cyberstalking lebih mengarah pada tindakan penguntitan atau pemantauan secara berulang terhadap seseorang melalui internet. Contohnya yaitu dengan mengirimkan pesan berulang kali yang berisi ancaman atau pengawasan. Selanjutnya yaitu data breach atau
carding, merupakan pembobolan data dan pencurian kartu kredit untuk transaksi ilegal. Contohnya, salah satu data breach terbesar yang pernah terjadi adalah peretasan pada perusahaan pelaporan kredit Equifax yang mengakibatkan bocornya informasi pribadi sekitar 147 juta orang. Data yang dicuri mencakup nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, dan dalam beberapa kasus, informasi kartu kredit juga terbongkar atau mengalami kebocoran. Peretasan ini mengekspos data sensitif yang dapat digunakan untuk penipu identitas atau kejahatan finansial lainnya. Nah, selanjutnya yaitu langkah singkat untuk mencegah serangan cyber. Yang pertama, gunakan password kuat dan aktifkan autentifikasi 2 faktor. Dengan menggunakan password kuat, seperti password yang aneh atau yang terpenting bukan nama lengkap ataupun tanggal lahir, itu akan mencegah kita untuk mendapatkan serangan cyber. Yang kedua yaitu perbarui perangkat lunak secara berkala. Yang ketiga, jaga kerahasiaan informasi pribadi. Yang keempat, gunakan antivirus atau firewall. Selanjutnya yaitu hindari wifi publik dan gunakan VPN jika perlu. Yang selanjutnya, cadangkan data secara rutin. Tidak mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak terkenal. Nah, apabila kita mendapatkan tautan ataupun lampiran dari seseorang yang tidak kita kenal, alangkah lebih baik kita mengeceknya terlebih dahulu, seperti kita mengeceknya di situs-situs yang bisa digunakan untuk pengecekan. Kita bisa mencari informasi-informasi di online. Selanjutnya yaitu memeriksa URL situs web untuk memastikan keasliannya. Dan yang terakhir, berhati-hati dengan pesan atau telepon yang meminta informasi pribadi. Dan apabila kita mendapatkan pesan atau telepon yang meminta informasi pribadi, kita harus berhati-hati, karena itu bisa jadi merupakan serangan cyber atau seseorang yang ingin berniat jahat untuk mendapatkan informasi pribadi kita. Dan hal itu bisa saja membuat kita mengalami kerugian finansial ataupun sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem keamanan privasi. Saya Putri Punsu Yastiwi dengan teman saya Fitria Yuwanukta Putri. Yang pertama, penjelasan. Sistem keamanan privasi adalah seperangkat kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Berikutnya, macam-macam keamanan privasi. Macam-macam keamanan privasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, enkripsi data. Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang sesuai. Untuk penerapannya, yang pertama untuk komunikasi yang aman melalui email, seperti enkripsi end-to-end pada aplikasi seperti WhatsApp atau Signal. Yang kedua, pada penyimpanan file di cloud, misalnya file yang disimpan di Google Drive atau Dropbox, yang dienkripsi untuk melindungi informasi pribadi. Yang kedua, autentikasi multifaktor atau MFA adalah metode keamanan yang memerlukan lebih dari satu cara untuk memverifikasi identitas pengguna. Untuk penerapannya menggunakan kombinasi kata sandi dan kode verifikasi yang dikirimkan ke ponsel, misalnya melalui SMS atau aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator, digunakan pada login akun-akun penting, misalnya akun email atau media sosial. Untuk yang ketiga, firewall atau antivirus. Firewall adalah sistem yang membatasi akses ke jaringan, sedangkan antivirus melindungi perangkat dari malware yang dapat mencuri data pribadi. Untuk penerapannya, firewall di perangkat atau server dapat mencegah akses tidak sah ke data sensitif. Program antivirus seperti Norton atau MSAV dapat mendeteksi dan menghapus malware yang dapat membahayakan privasi pengguna. Firewall sendiri adalah perangkat keamanan jaringan yang memantau dan mengizinkan lalu lintas jaringan yang aman, serta memblokir lalu lintas yang tidak aman. Yang keempat, Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah layanan yang mengekskripsi koneksi internet pengguna dan menyembunyikan alamat IP, yang memberikan lapisan keamanan tambahan saat berselancar di internet. Untuk penerapannya digunakan untuk melindungi data saat menggunakan wifi publik atau untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis dengan menjaga privasi online. Yang kelima, manajemen akses dan kontrol pengguna. Ini adalah pengaturan yang mengontrol siapa yang memiliki akses ke informasi dan data tertentu, serta seberapa besar akses yang diberikan. Untuk penerapannya pada aplikasi atau perangkat yang digunakan bersama, seperti di perusahaan, akses dibatasi berdasarkan peran untuk mencegah kebocoran informasi. Misalnya, seorang manajer mungkin memiliki akses lebih besar ke data perusahaan dibanding dengan staf biasa. Yang keenam, anonymizing service atau layanan anonimitas. Layanan seperti TOR memungkinkan pengguna untuk menjelajah internet secara anonim dengan menyembunyikan identitas dan aktivitas online mereka. Penerapannya digunakan oleh individu yang ingin menjaga privasi saat menjelajah internet, terutama ketika mengakses situs yang sensitif atau ketika berada di negara dengan pengawasan tinggi. Yang ketujuh, keamanan data dalam cloud. Menjaga data yang disimpan di layanan cloud dengan enkripsi dan kebijakan kontrol akses yang ketat. Penerapannya penggunaan layanan cloud yang memiliki kebijakan keamanan yang bijak, seperti Google Drive atau Dropbox yang mengenkripsi data dan memungkinkan pengguna untuk mengelola hak akses terhadap file atau folder mereka. Berikutnya, cara-cara lain menjaga keamanan privasi. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan sulit ditebak. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk akun-akun online. Yang ketiga, lindungi perangkat dengan perangkat lunak keamanan yang terbaru. Yang keempat, berhati-hati dengan email atau pesan yang mencurigakan. Yang kelima, bersihkan data lama. Yang keenam, kembangkan kebijakan tata kelola informasi. Yang ketujuh, buat praktik yang membantu melawan ancaman internal. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live, just